Horas, Shalom, Amang Inang, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita melakukan acara pertanyaan dalam memasuki Minggu Rogate 17 Mei 2020. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari demahita siang buku Eden nomor 745 ayat sada dohot ayat tulu. Sarope haba aba nang hari suksungi lau songo ni dodosa mangagongo luki Daftar punjungau, daftar punjungau, tok tong doa donganana ido idok tua daftar punjungau, daftar punjungau, tok tong doa donganana ido idok tua goda peparukilang dang lupa tusi dok dok pesi porsanoi di pargogoi doa holom pehu mania golap nang dalaki sinondang ni Tuhanku patiur dalaki daftar punjungau, daftar punjungau, tok tong doa donganana ido didok tua daftar punjungau, daftar punjungau, tok tong doa donganana ido didok tua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan apabila kamu berseru datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku,
kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu, aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarkanlah doa permohonan kami ini, berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak, di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan epistel dari kitab 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai dengan ayat 27. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini, dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dan dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapatkan nama bagi-Mu, dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya. Lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu, sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjat doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Syukur bagi Allah. Amin. Mari demahita sia buku Ede nomor 487 ayat sada tabatulu. Tung halak na margogo si partangi angi dok
Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertai engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan dalam minggu ini sebagai epistel dalam minggu kita tertulis dalam kitab Injil menurut Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulurkan waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam perumpamaan ini sebenarnya Yesus ingin mengatakan kepada kita dan untuk menegaskan kepada kita bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus menginginkan agar setiap umat percaya berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus mengajarkan dalam sebuah perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang takut akan Allah, yang tidak menghormati siapapun. Tetapi di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Si janda datang dengan persoalan kehidupannya, persoalan dan pergumulan yang dia hadapi. Mungkin dalam nats ini tidak disebutkan apa persoalannya, tetapi oleh karena persoalan yang dihadapi si ibu janda itu, dia datang karena tidak ada seorang pun yang dapat menolong dia. Maka dia datang kepada hakim itu, dan hanya karena satu-satunya hakim itu yang dapat menolongnya untuk menyelesaikan permasalahannya. Dia datang kepada hakim itu tidak hanya sekali, dua kali, tetapi di sini melalui nats ini janda itu selalu datang kepada hakim itu untuk meminta pertolongan agar haknya dibela terhadap lawannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di sini mau kita lihat sesungguhnya Yesus mau menegaskan dengan perumpamaan ini agar umat percaya selalu berdoa sama seperti seorang ibu janda tadi, dengan intensitasnya datang kepada hakim itu. Demikianlah intensitas kita datang kepada Tuhan dengan membawa segala pergumulan, persoalan kita kepada Tuhan. Apa yang mau hendak dikatakan? Yang mau dikatakan lewat firman ini adalah bagaimana intensitas kita dalam berdoa itu kepada Tuhan. Sebab doa adalah alat komunikasi kita kepada Tuhan. Doa itu adalah sarana kita
untuk memohon kepada Tuhan, untuk meminta kepada Tuhan dan mengetuk hati Tuhan agar Ia mau menolong kita, sama seperti hakim tadi. Hatinya luluh karena seorang ibu janda itu yang selalu datang kepadanya, mengetuk pintu hatinya sehingga dia luluh membuka jalan dan solusi kepada ibu janda itu. Demikian juga kita umat percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di sini Tuhan Yesus menginginkan agar doa orang benar, orang-orang percaya berkualitas dengan intensitas kedatangannya kepada Tuhan. Dalam segi persoalan, pergumulan hidup yang dihadapi, dia selalu datang dan berserah kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mau mendengar, mau mengabulkan permintaan dan permohonan kita. Kalau kita baca dalam ayat 6 dikatakan, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Dan ayat 7 dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Adakah Allah mengulur-ulurkan waktu sebelum menolong mereka? Ini adalah jawaban bagi setiap orang percaya dan kekuatan bagi setiap orang percaya. Ketika dalam ayat 1 Yesus mengatakan suatu perumpamaan ini kepada semua orang-orang percaya, kepada kita, untuk menegaskan bahwa supaya orang percaya harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Adakah Allah mengulur-ulurkan waktu sebelum menolong kita? Tentunya tidak. Allah tahu apa yang perlu dan yang lebih utama dalam kehidupan kita. Dia tahu kapan waktunya itu diberikan kepada kita. Dia tahu kapan mukjizat itu akan diberikan kepada kita. Dia tahu apa yang mampu dan yang lebih utama dalam kehidupan kita. Seorang hakim yang tidak mengenal Allah mampu luluh hatinya. Bagaimana dengan Allah kepada orang-orang percaya yang siap datang kepadanya? Bapak Ibu, kita diingatkan agar kita senantiasa berserah kepada Tuhan. Injil Matius berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Di sini mau dikatakan bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, tentunya Tuhan tidak tinggal diam. Tentunya Tuhan tidak mengulur-ulurkan waktu dalam menolong kita, permasalahan kita, pergumulan kita. Karena Dia tahu apa yang lebih utama dalam kehidupan kita. Karena Dia tahu apa yang kita butuhkan saat ini. Dalam masa-masa pandemik ini, Bapak Ibu, baiklah kita datang kepadanya, berdoa kepadanya, memohon dengan kuasa Tuhan agar Dia dapat menolong kita. Bukankah segala sesuatunya indah pada waktunya, ketika waktu Tuhan yang berjalan dalam kehidupan kita? Yang kedua, kita mau melihat bahwa dalam firman Tuhan ini diarahkan untuk kehidupan orang-orang percaya, agar orang-orang percaya tidak jemu-jemu di dalam hal berdoa, berkomunikasi, dan memperbaiki kualitas keimanannya.
Rasul Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bertekunlah di dalam doa. Ada 3 kunci yang harus kita lalui. Sabar, bertekun di dalam doa, bersukacita di dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, satu hal yang boleh kita imani dalam kehidupan kita. Ayat 7 berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya siang malam berseru kepadanya. Siang malam, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruang. Ketika kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Ia akan segera membenarkan kita. Ini yang mau dikatakan kepada kita. Terlebih kita akan memasuki Minggu Rogate, yang berarti berdoa. Ada istilah yang berkata, ora et labora. Berdoa sambil bekerja. Bekerja sebagian daripada doa. Karena itu Bapak Ibu, alangkah kita merindukan persekutuan. Alangkah kita merindukan komunikasi bersama dengan Allah. Bagaimana caranya? Yang pertama, engkau percaya kepada Tuhan. Engkau percaya kepada Yesus Kristus. Dia ingin agar engkau berdoa. Dia ingin agar engkau senantiasa beriman kepadanya. Yesus menginginkan kita agar membangun komunikasi dengan Dia, karena Dialah sumber kehidupan kita. Yang kedua, selain daripada engkau percaya kepada Tuhan, selain daripada engkau senantiasa berdoa dengan tidak jemu-jemu, ingatlah bahwa Allah tidak pernah mengulurkan waktunya untuk menolong engkau. Dia akan segera menolong engkau ketika engkau datang kepadanya. Setiap saat, siang maupun malam, berseru kepadanya dengan membawa segala pergumulan dan persoalan kehidupanmu. Dan yang ketiga Bapak Ibu, Tuhan akan segera membenarkan engkau. Ketika engkau datang kepadanya dengan rendah hati, bukan dengan kesombongan. Lihat ibu janda itu. Dia datang kepada raja. Dia datang kepada hambanya untuk mencari, menemukan jawaban daripada persoalan kehidupannya. Lihat seorang raja itu, seorang hakim itu. Dia tidak menghormati Allah dan tidak menghormati seorang pun. Tetapi karena dia selalu melihat bagaimana persoalan seorang janda itu, lalu dia mampu menolongnya. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan dengan rendah hati. Karena dengan rendah hatilah kita akan mampu bersyukur dengan keadaan kita saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu telah kami dengar.
Biarlah firman-Mu itu menguatkan kami, sehingga kami semakin sering berkomunikasi dengan Engkau di dalam doa-doa kami. Amin. Maredema hita sia buku Ede nomor 750 ayat sada dohot ayat 2. Jol mana ramuni pakai mau Tuhanku manjonu nali lui Naing tumangihon di sondoan na posomon rade tumangihon Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat menyambut Minggu Rogate. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.